harusnya kita dapatkan dalam kehidupan ini, tapi nyatanya kondisi akhir-akhir ini kayaknya susah untuk mendapatkan kedamaian ya. Where is the peace? Pastinya kita mencari-cari terus kedamaian. Tidak hanya kedamaian duniawi gitu ya, tapi juga mungkin batin kita gitu. Karena akhir tahun harus kita tutup dengan damai. Apalagi mungkin banyak hal-hal yang menjadi kesalahan ataupun menjadi pelajaran di tahun 2023 sehingga tahun 2024 bisa kita jalani dengan damai. Dan yang pasti pagi hari ini kita juga akan belajar di mana kita menemukan kedamaian tersebut dalam Smart Happiness yang pagi hari ini Smart sangat bersemangat sekali sebelum libur panjang Anda jalani gitu ya. Kita akan membagikan insight yang menarik. Pagi hari ini Audrey Joanna menemani Anda bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Radiansyah. Selamat pagi Pak Arfan, gimana kabarnya? Ya, selamat pagi Audrey. Kabar saya baik, luar biasa bahagia. Gimana dengan Audrey? Luar biasa bahagia karena menyambut libur gitu ya. Walaupun cutinya belum ada, belum ambil gitu. Tapi yang Oh, pasti semua listeners juga mungkin dalam suasana yang bahagia gitu ya, mendekati hari libur, terus juga berkumpul bersama keluarga dan pastinya bahagia karena pagi hari ini akan mendapatkan topik menarik. Where is peace? Ini satu apa ya? Satu isu yang cukup menarik nih Pak Arfan di tengah kehektikan dunia yang kita tahu juga kalau misalnya lihat ya tensi geopolitik di luaran sana pun banyak peperangan terjadi dan sampai ya. sekarang belum tuntas sehingga kayaknya damai itu sulit banget kita dapatkan akhir-akhir ini. Tapi kita bahas dulu satu lagu yang juga sangat menyentuh diawali tadi dengan We the Kingdom dengan Peace. Mungkin boleh share dulu Pak Arfan kenapa pilih lagu ini? Silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Kenapa saya pilih lagu ini? Karena eh, pas ya dengan tema yang akan kita bahas ya. Karena banyak orang yang beranggapan bahwa yang namanya kebahagiaan itu, yang namanya kedamaian itu adanya di luar kita. Mhm. Padahal sebetulnya kedamaian yang ada di luar itu adalah kedamaian yang bersifat semu. Nah, kedamaian yang sejati sesungguhnya adalah kedamaian yang ada di dalam diri kita. Itu yang berusaha digambarkan oleh Battle Music and We the Kingdom dalam lagu Peace. Ya, mari kita simak ya syairnya ya. Jadi lagu ini menceritakan tentang seseorang yang memiliki kedamaian, Mhm. yaitu ketika dia dekat dengan Tuhan. Jadi ini adalah sebuah pengalaman spiritual sesungguhnya yang dimaksud dengan kedamaian itu. When my mind is like a battlefield and my heart is overcome by fear. Ketika pikiranku seperti medan perang dan hatiku diliputi oleh rasa takut. And hope seems like a ship that's lost at sea. Dan harapan seperti kapal yang hilang di lautan. My enemies on every side, and I'm tempted to run and hide. Musuhku ada di segala penjuru, dan aku tergoda untuk lari dan bersembunyi. Your gentle whisper reach out to me. Bisikanmu yang lembut menjangkau kepada aku. Ini mu-nya itu M besar gitu. Ini Tuhan maksudnya ya. Your gentle whisper reach out to me. Bisikanmu yang lembut menjangkau kepada aku. Peace holds me when I'm broken. Damai peluklah aku saat aku hancur. Sweet peace that passes understanding. Kedamaian yang manis yang melampaui pemahaman. When the whole wide world is crashing down. Ketika seluruh dunia sedang runtuh, I fall to my knees and breathe in your peace. Aku berlutut dan bernafas dalam kedamaianmu. Luar biasa nih lagunya nih. Oh, oke. Yes, ini apa ya, damai another level gitu ya. Ini Ya, satu hal yang mungkin sulit ya Pak Arfan ya untuk kita bisa ada di state tersebut, tapi hari ini kita mau belajar bagaimana proses-proses yang harus kita lalui supaya hidup kita bisa damai. Karena ya makna damai sendiri pun mungkin kita masih suka apa ya, mispersepsi gitu ya bahwa damai ya udah tenang, tentram gitu. Tapi eh,
lebih dalamnya tuh sebenarnya definisi damai mungkin menurut happiness tuh seperti apa, kita bahas setelah yang satu ini Pak Arfan ya. Jadi kita akan break dulu semua listeners. Anda juga boleh sharing menurut Anda damai itu apa ataupun damai versi Anda itu seperti apa. Silahkan boleh di 0812 11 12 959 atau juga bisa pergunakan live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Kami tunggu respon Anda pagi hari ini. Tetaplah dalam Smart Happiness. Yes, kembali lagi dalam Smart Happiness, my listeners, bersama dengan Arfan Radiansyah, motivator nasional leadership and happiness ya. Dan yang pasti pagi hari ini kita membahas where is peace. Yang kita tahu damai mungkin secara definisi gitu ya, hidup tentram, aman, terus juga tanpa gangguan mungkin ya. Itu kita punya definisi masing-masing lah bagaimana damai versi kita. Tapi mungkin kita harus lihat damai ini dari kacamata happiness seperti apa. Karena pasti ada kaitannya nih kalau menurut Audrey. Gimana Pak Arfan? Damai dari kacamata happiness, silakan. Pertanyaan bagus sekali Audrey ya. Jadi dari kacamata happiness ya, damai itu, peace itu adalah when the power of love overcome the love of power. Oke, menarik ya. Ya, oke, saya ya. Yes. Apa itu peace? Peace adalah when the power of love overcome the love of power. Jadi kedamaian itu adalah ketika kekuatan cinta mengatasi kecintaan akan kekuasaan gitu. Ya. Jadi kalau kita lebih mencintai kekuasaan, ingin mendapatkan power, ya itu akan membuat kedamaian kita akan terganggu dan kedamaian orang lain juga akan terganggu gitu. Tapi kalau kita memiliki power of love, nah itulah yang akan membuat kita damai dan orang-orang di sekitar kita juga akan damai. Jadi ini ada dua, jadi power of love versus love of power. Oke, ini kayak lagu Celine Dion ya, The Power of Love ya Pak Arfan ya. Iya. Karena ini berarti apa ya, satu hal yang sangat relate gitu ya kalau ngomongin love of power. Mungkin ya kita lihat situasi kondisi perang dan lain sebagainya, terus juga mungkin sekarang sedang pemilu gitu ya. Mungkin banyak juga nih di sosial media biasanya nggak tentram, nggak damai gitu ya karena saling apa ya, menjagokan pasangan andalannya gitu. Tapi kalau hari ini kita akan bahas damai yang seperti apa sebenarnya Pak Arfan? Yang luas kah atau mungkin secara personal gitu ya, damai dari kacamata kita pribadi gitu. Silakan. Ya, kalau kita bicara kedamaian kan selalu kita kaitannya itu dengan situasi yang hingar-bingar ya. Yes. Gitu ya. Jadi situasi yang hingar-bingar, kehektikan kita, kemacetan lalu lintas, perang di mana-mana ya sampai hari ini Rusia dan Ukraina belum tuntas juga ya saya kira sudah setahun lebih ya itu belum tuntas peperangannya. Kemudian kita juga sangat prihatin ya dengan perang antara Israel dan Palestina itu juga belum selesai sampai hari ini gitu ya. Jadi itu situasi yang hingar-bingar, situasi yang membuat kita resah, gelisah, susah, galau, baper, nah itu unhappy. Inti dari semuanya adalah unhappy gitu. Tapi sebetulnya kalau situasinya tenang, apakah kita akan mendapatkan kedamaian? Itu kan pertanyaannya kan? Ya, betul. Ternyata belum tentu gitu. Ketika situasinya tenang itu belum tentu kita mendapatkan kedamaian juga gitu. Karena sesungguhnya kedamaian yang abadi itu, yang hakiki itu adalah kedamaian yang ada di dalam diri gitu. Nah, kedamaian yang ada di luar itu, seandainya pun damai misalnya ya, Rusia, Ukraina tidak perang, Israel, Palestina tidak perang, kemudian semuanya orang berdamai. Apakah sesungguhnya itu sebuah kedamaian? Sebetulnya tidak gitu. Saya ingin mengutip gitu sebuah kata yang saya pelajari waktu kuliah dulu tingkat 1 ya. Kuliah tingkat 1 ini kalau kita belajar hubungan internasional, satu kata yang sangat terkenal dalam hubungan internasional adalah civis pacem parabellum. Civis pacem parabellum gitu. Apa itu artinya? Jika engkau menginginkan kedamaian, maka bersiap-siaplah untuk berperang. Oke. Nah, itu menarik tuh. Civis pacem parabellum. Jika engkau menginginkan kedamaian, bersiap-siaplah untuk berperang. Karena kedamaian itu baru bisa terjadi kalau semua orang itu siap untuk berperang dalam kondisi 100% siaga. Kemudian alusistanya, ya, alat-alat pertahanannya juga yang canggih-canggih. Semuanya harus sama canggihnya. Karena kalau semuanya sama canggihnya, mereka mau menyerang orang lain itu mikir.
Yes. Saya mau menyerang negara itu gitu ya, saya mikir nanti kalau dia balas menyerang ke saya gimana? Kan kita sama kuatnya. Ya. Jadi sebetulnya perdamaian itu terjadi ketika kita sama-sama siap-siap untuk berperang. Kan sebetulnya itu tidak damai dong itu. Yes. Itu cuma kelihatannya saja. Jadi orang yang berdamai itu sebetulnya adalah orang yang ingin menyerang orang lain, Hmm. tapi dia melakukan sebuah kalkulasi. Kalau saya menyerang dia, dia balik menyerang saya, nanti kita bisa hancur gitu. Ya. Tapi sebetulnya dia ingin menyerang gitu. Intinya begitu. Jadi semua orang itu harus siap siaga untuk membangun sistem pertahanan yang sangat kuat sehingga membuat orang lain takut menyerang kita gitu. Nah itu kan bukan perdamaian sebetulnya, bukan kedamaian. Itu adalah kedamaian yang semu. Gitu. Yes. Tapi di hati kita masih menyimpan kemarahan, masih menyimpan rasa dendam, benci dan sebagainya untuk menyerang orang lain, tapi tidak jadi karena takut gitu. Jadi itu perdamaian tercipta karena kita sama kuat gitu. Mhm. Nah, itu sesungguhnya bukan kedamaian yang abadi. Kedamaian itu tercipta sebetulnya itu tadi kalau dilihat dari lagunya Battle Music and We the Kingdom tadi, kedamaian itu tercipta karena kita dekat dengan Tuhan sebagai sumber cinta, sebagai sumber kedamaian. Hmm. Oke, oke. Ini menarik ya, Pak Arfan ya. Karena hingar-bingar di luar itu sulit juga membuat kita tentram, damai gitu dalam hati. Apalagi dengan situasi dan kondisi sekarang yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat hektik lah ya, seperti yang kita Ya, katakan. Bahkan nggak hektik pun dengan kondisi geopolitik dan lain sebagainya, rutinitas sehari-hari pun kadang bisa bikin kita kurang damai gitu. Nah, ya betul. sebenarnya apa sih faktor-faktor yang bisa menentukan damai atau tidaknya seseorang, Pak Arfan, dalam kehidupan? Ada banyak ya, Audrey. Ya. Tapi yang paling penting sesungguhnya nomor satu adalah keinginan. Oke. Rumusnya begini, semakin banyak keinginan kita, semakin kuranglah kemampuan kita untuk damai. Mhm. Itu, Audrey. Oke. Jadi kita bisa list saja apa keinginan kita apa. Ya. Bikin list. Semakin banyak keinginan kita, Mhm. semakin berkuranglah kesempatan kita untuk damai gitu. Ya. Ya, jadi kalau kita tidak semakin sedikit keinginan kita, maka semakin besar pula lah kemampuan kita untuk damai gitu. Karena Yes. orang yang punya keinginan itu kan dia bergejolak di dalam dirinya kan, ingin ini, ingin itu, sementara dia tidak memiliki apa yang dia inginkan gitu. Karena kalau dia sudah memiliki apa yang dia inginkan, dia sudah tidak memiliki keinginan, gitu kan seperti itu. Jadi eh, pertanyaannya mungkin nggak sih kita hidup tanpa keinginan gitu? Yes. Nggak mungkin, itu Ya, masalahnya betul. gitu. Ya, kalau orang yang sudah senior gitu ya, orang yang sudah senior seperti misalnya ibu saya, ayah saya gitu, keinginannya cuma satu gitu, Ya, masuk surga, udah itu aja, betul. gitu ya. Karena Ya. keinginannya cuma masuk surga, ya maka opportunity untuk menjadi damainya menjadi lebih tinggi gitu. Tapi kalau kita yang masih muda gitu ya, yang masih eh, penuh mimpi, Betul. cita-cita, penuh keinginan gitu ya. Nah itu kita harus menyadari itu bahwa itu penting. Mhm. Mimpi, keinginan, cita-cita itu penting ya. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa mimpi, keinginan, dan cita-cita itu akan mengurangi rasa damai di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Karena kita selalu ingin terus. Orang yang ingin itu kalau digambar grafik dirinya itu bergejolak terus gitu. Mhm. Karena dia menginginkan sesuatu yang memang belum ada. Kalau sudah ada, dia tidak akan menginginkan lagi kan? Ya. Nah itu, jadi semakin kita menginginkan sesuatu, semakin semakin besarlah potensi kita untuk menjadi tidak damai. Mhm. Semakin kita tidak menginginkan sesuatu, semakin besarlah potensi kita untuk menjadi orang yang damai. Oke. Itu Tapi Audrey. menariknya lagi, Pak, kan kalau bicara tentang keinginan, mimpi, cita-cita gitu kan, apalagi zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi ya, kita bisa ngelihat juga mimpi cita-cita orang-orang sudah Ya, terrealisasi ya. belum gitu ya. Ini menurut Audrey juga jadi satu faktor penentu kita bisa damai atau tidak. Mungkin salah satunya dari sosial media ya. Ini dari jumlah likes, followers, terus juga mungkin Ya, engagement dan ya. lain sebagainya. Kalau mau apa ya namanya, mengatasi hal-hal seperti ini nih, ini seperti apa? Karena kan ini sudah tidak bisa dipisahkan lagi dalam kehidupan, Pak Arfan. Silakan. Ya, jadi kan Buddha itu pernah ditanya gitu ya. Saya
menginginkan kebahagiaan gitu. Gimana caranya supaya saya menginginkan kebahagiaan gitu ya? Saya mendapatkan kebahagiaan. Kata Buddha, yang pertama harus dilepas tuh adalah sayanya. Mhm. Kan I want happiness. Yes. Selama kita masih mengatakan seperti itu, kita tidak akan pernah mencapai yang namanya kebahagiaan. Jadi lepaskan dulu egomu. Apa itu ego? I. I-nya dibuang. Itu Mhm. satu. Sesudah I dibuang, apakah akan mencapai kebahagiaan? Belum, masih ada satu lagi. Ya. Apa tuh yang harus dibuang? Keinginan. Jadi want-nya dibuang. Oke. Jadi I want happiness. I-nya dibuang, want-nya dibuang. Jadi tinggal apa? Happiness. Happiness ya gitu aja. Itu ya. Jadi memang Aha. kita harus tentu saja kita masih punya banyak keinginan, punya banyak cita-cita. Tentu saja itu tidak tidak akan bisa kita apa namanya? Kita hilangkan gitu ya karena kita masih banyak yang ingin kita capai dalam hidup ini dan itu sehat gitu. Ya. Tetapi ketika kita menyadari bahwa itulah yang akan membuat kebahagiaan kita berkurang, kedamaian dalam hidup kita berkurang, maka kita akan sangat eh, hati-hati dalam menata keinginan gitu. Hmm. Keinginan boleh-boleh saja, tetapi ketika itu tidak tercapai dalam diri kita, itu kita sudah sampai nanti harus dikasih satu mindset yang namanya surrender itu. Ya, ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian tidak tercapai, ya kita serahkan pada Tuhan. Jadi memang harus dekat sama Tuhan gitu ya. Berarti Tuhan memang tidak mengizinkan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Minimal Tuhan belum mengizinkan kita, Ya. belum mengizinkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi memang kuncinya ya harus selalu dekat dengan Tuhan gitu, Audrey. Karena kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, itu semu, semuanya itu semu. Yes. Semuanya itu semu gitu ya. Kita ingin kedamaian, tapi hati kita tidak damai gitu. So, Itu tidak ada artinya. Mendingan keadaan di luar hingar-bingar, tapi hati kita damai kan begitu. yes. Aha. Banyak yang merasa ya damai di mulut aja gitu ya Pak Arfan ya. Hatinya Ya, iya. nggak damai, pikirannya nggak damai, dan bahkan menjalani kehidupannya kurang damai. Nah nanti kita juga akan bahas, mungkin boleh sedikit ya Pak Arfan, karena hari ini juga kan Hari Ibu gitu ya. Kita ucapkan Oh juga iya. selamat Hari Ibu untuk para ibu di luar sana yang mungkin mendengarkan kita. Semoga sehat selalu, bisa terus menginspirasi dan menjadi tempat yang selalu menyenangkan untuk kembali pulang seperti itu ya. Ini Betul. soalnya beberapa pertanyaan berkaitan juga dengan Hari Ibu, Pak Arfan. Nanti listeners juga masih boleh sampaikan pertanyaan. Silakan di 0812 11 12 959 atau juga bisa di live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Seru banget karena sudah banyak sekali. Nanti kita akan cicil setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness.